Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Permatasari dari kelas 2 C. Di sini saya akan memaparkan ulumul hadis tentang metode pemahaman hadis. Yang pertama, definisi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodus yang berarti cara atau jalan. Sedangkan pemahaman adalah proses perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi metode pemahaman hadis adalah cara atau jalan yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Selanjutnya, model-model pemahaman hadis. Yang pertama, metode tahlili atau analisis, yaitu menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang kedua, metode ijmali atau global, yaitu menjelaskan hadis Nabi sesuai dengan urutan kitab secara ringkas tapi mudah dipahami. Yang ketiga, metode muqarrin, yaitu memahami hadis dengan cara membandingkan hadis yang memiliki redaksi sama dengan kasus yang sama ataupun yang berbeda dan membandingkan pendapat para ulama syarah yang mensyarahkan hadis. Selanjutnya, pemahaman tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Sedangkan pemahaman kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbabul wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Selanjutnya, langkah-langkah pemahaman kontekstual. Yang pertama, melihat aspek kebahasaan. Yang kedua, menentukan pesan teks. Yang ketiga, mengaitkan hadis lain yang setema. Yang keempat, menelusuri historitas dan asbabul wurud al-hadis. Yang kelima, memperhatikan aspek sosiologi. Dan yang keenam, memperhatikan aspek antropologi. Selanjutnya, pendekatan dalam pemahaman hadis. Yang pertama, pendekatan linguistik, yaitu pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis yang tertuju pada beberapa objek. Yang kedua, pendekatan historis, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peristiwa yang melatar belakangi munculnya suatu hadis atau asbabul wurud. Yang ketiga, pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan dengan mengetahui tempat dan waktu terjadinya hadis. Yang selanjutnya, memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran, seperti Yusuf Al-Qaradawi yang menampilkan ayat Al-Quran surat At-Takwir yang artinya, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Kemudian beliau mengutip dari hadis sahih, yaitu Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, tetapi orang tuanya yang menjadikan Yahudi Nasrani. Sahabat pertama, ya Rasulullah, bagaimana jika di antara mereka mati ketika masih kecil? Rasulullah SAW menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, menghimpun hadis yang setema. Contohnya seperti hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat atau memberi rahmat kepada hambanya yang memanjakan atau menyeret pakaian karena kesombongan. Dalam konteks yang sama, Abu Bakar As-Siddiq berbusana dengan pakaian di bawah mata kaki. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Anda tidak termasuk dalam golongan yang menggunakannya karena sombong. Selanjutnya, penggabungan dan pentarjihan. Menggabungkan hadis yang awal dengan hadis yang baru lebih sesuai dengan dan ditarjih lebih baik, seperti hadis larangan ziarah kubur bagi wanita yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW dahulu melarang wanita untuk berziarah kubur. Akan tetapi beberapa saat kemudian Rasulullah membolehkan karena ziarah kubur dapat mengingatkan seseorang kepada kematian. Selanjutnya, memastikan adanya nasi dan mansuh. Nasi adalah bentuk isim fi'il dari kata nasakh yang secara etimologi mempunyai beberapa
Nah, sedangkan mansukh adalah bentuk isim maf'ul dari isim nasaha yang bermakna dihapus, dinukil, disalin, diubah dan diganti. Selanjutnya, memahami asbabul al-wurud, ilat hadis dan hadis maklul. Asbabul al-wurud yaitu sebab atau kronologi yang dari penyampaian hadis dalam situasi dan kondisi yang terjadi. Sedangkan ilat hadis yaitu ada dua, yaitu ilat yang tercantum dalam teks hadis itu sendiri atau tidak disebutkan melainkan ditemukan melalui ijtihad. Dan selanjutnya hadis maklul yaitu hadis yang ditemukan di dalamnya terdapat cacat atau kelemahan baik secara tersembunyi atau jelas. Sekian, terima kasih.